Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM 2104269 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan topik pertemuan ketujuh, yaitu mengenai administrasi pengadaan tanah yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Nah, pertama kita masuk pada konsep pengadaan tanah. Di dalam PMDN nomor 15 tahun 1975, terdapat beberapa pengertian atau ketentuan antara lain. Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak atau penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Di dalam PMDN nomor 2 tahun 1979-76, memuat ketentuan-ketentuan meliputi pembebasan tanah oleh pihak swasta untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam bidang pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan menurut acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah, sebagaimana diatur dalam bab 1, 2, dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Kepres 55/93 pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara jual beli untuk menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 2012, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang mempunyai hubungan memiliki dengan tanah. Dalam konsep hukum dan politik adalah rakyat, badan hukum, masyarakat hukum, serta pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pengadaan tanah mengandung substansi mendalam tentang hubungan memiliki tersebut. Dikarenakan dari konsep tersebut akan menjadi jelas bahwa dalam pengadaan tanah akan ada satu cara prinsipil untuk membebaskan tanah hak dari masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan wajib diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan penugasan. Pelaksanaan dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil oleh lembaga pertanahan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah skala kecil. Pengadaan tanah untuk instansi pemerintah dalam skala kecil adalah penyediaan tanah untuk rencana kegiatan pembangunan yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Untuk pengadaan tanah skala kecil tidak dibedakan apakah rencana kegiatan pembangunan tersebut termasuk kategori kepentingan umum atau tidak termasuk kategori kepentingan umum. Untuk penyediaan tanah skala kecil, instansi pemerintah dimaksud tidak memerlukan SK penetapan lokasi. Dengan demikian, untuk memperoleh tanah yang diperlukan, instansi pemerintah tersebut dapat melakukannya secara langsung dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar, atau dengan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah tanah diperoleh, permohonan hak atas tanahnya dapat diajukan ke kantor pertanahan setempat untuk diproses lebih lanjut sampai diterbitkannya sertifikat tanah. Adapun ruang lingkup pengadaan tanah. Yang pertama, penyelenggaraan pengadaan tanah.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan selanjutnya tanahnya dimiliki pemerintah atau Pemda apabila instansi yang memerlukan tanah adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tanahnya menjadi milik BUMN. Pembangunan untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan atau badan usaha swasta. Adapun sumber dana penyelenggaraan dan tanah. Yang pertama, sumber dana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berasal dari APBN atau APBD. Yang kedua, dalam hal instansi adalah BUMN atau BUMD dengan penugasan sumber dana berasal dari internal perusahaan atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Jaminan ketersediaan pendanaan pengadaan tanah dilokasikan oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dana pengadaan tanah meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, dan pengolahan, dan sosialisasi. Yang kelima, pendanaan pengadaan tanah dilakukan oleh instansi yang dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang keenam, mekanisme pelaksanaan pendanaan diatur dengan peraturan presiden. Adapun acuan normatif pengadaan tanah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Yang kedelapan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum beserta perubahannya. Yang kesembilan, Peraturan Presiden Nomor 15 dan 2015 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ke-10, Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 11. Peraturan Kepala BPN Nomor 05 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang ke-12, Peraturan Kepala Agraria dan Kepala Ruang Nomor 06 Tahun 2015 tentang perubahan atas petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang ke-13, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 PMK Nomor 02 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 PMK 02 2013 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.